sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah menganugerahkan kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia tanpa kita meminta. Jadi nikmat yang paling harus kita syukuri karena Allah menciptakan kita sebagai manusia. Disebutnya nikmatul ijad. Nikmatnya kita dijadikan manusia oleh Allah tanpa kita meminta. Tanpa kita bikin surat dulu, tanpa kita bikin proposal. Alhamdulillah sekarang kita jadi manusia. Sedangkan manusia adalah makhluk yang paling ahsan, paling cakep penciptaannya. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur kepada Allah, ya. Dan juga kita pengen mendapatkan nikmat yang paling unggul, nikmatnya hidayah dan taufik dari Allah. Kita dikasih nikmat menjadi manusia dan kita pun pengen mendapatkan nikmatnya hidayah dan taufik dari Allah sehingga kita menjadi orang yang iman, Islam plus ihsan. Apa ibu-ibu? Jadi orang yang iman, Islam plus ihsan. Jadi 3 rukun agama, iman, Islam dan ihsan sehingga akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Ibu, ada pembagian 5 hidayah. Hidayah dari Allah ini ada 5. Pertama adalah hidayah insting. Apa itu insting? Perasaan. Rasa kita punya nih di dalam diri kita. Ternyata hidayah insting ini bukan hanya Allah berikan kepada manusia. Plus Allah berikan juga kepada binatang. Jadi binatang juga sama punya perasaan. Sama punya hati seperti kita manusia yang Allah ciptakan, didesain dengan 5 unsur. Di antara yang 5 adalah ada kolbu, hati, punya rasa. Ada rasa sayang, ada rasa benci, ada rasa rindu, marah, kesel, banyak di hati. Wah, muqallibal qulub hati itu. Makanya kalau doa tahiyat akhir itu dibaca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Tuh, doa dalam setelah tahiyat. Ya muqallibal qulub, wahai zat Allah yang membulak-balik hati. Kerasa nggak, Bu? Hati kita beda-beda, berubah-ubah, ya. Ibu, kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Kita pengen hati kita selalu ada dalam agama Allah, dalam ketaatan kepada Allah, sehingga semua anggota tubuh kita menjadi anggota yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu. Nah, jadi hidayah yang pertama adalah insting, perasaan, dan ini pun Allah berikan kepada binatang. Coba dah ibu lihat kucing. Kucing kalau habis ngelahirin sayang gak sama anaknya? Ya Allah, gede dikit, ibu dia cariin makan. Ya Allah, itu kucing punya rasa sayang. Kucing punya sifat marah nggak? Punya. Suka berantem nggak kucing? Oh, kalau kesel dia berantem, sampai kagak bisa dipisahin. Kalau ibu ngelihat kucing berantem, Bu, buru-buru siram pakai apa? Air. Kenapa? Karena setiap amarah itu adalah api. Maka kalau misalkan pengen memadamkan api harus pakai apa? Air. Ibu omelin juga tuh kucing kagak berhenti-berhenti. Ya, kenapa? Karena binatang pun sama punya insting, punya perasaan seperti ada dalam diri kita manusia. Yang kedua adalah hidayah panca indera. Apa itu panca indera? Anggota tubuh. Ketika kita berusia 4 bulan dalam rahim ibu sudah mulai ditiupkan apa? Ruh, ya, ditiupkan ruh. Kemudian ya musawwir, Allah yang memberikan bentuk. Nah, dibentuklah kita nih waktu di dalam rahim ibu kita. Ada matanya, ada mulutnya, ada hidungnya, cakep-cakep. Loh ibu-ibu, alhamdulillah ya. Matanya 2, hidungnya, Masya Allah, biar peseknya alhamdulillah, syukur yang ada mulutnya, telinganya. Ini panca indera, ada fungsi-fungsinya. Ternyata ini pun tidak hanya diberikan kepada manusia, plus juga diberikan kepada binatang. Ibu, lihat binatang, ada matanya kagak? Binatang ada telinganya, ada mulutnya, ada hidungnya, sama fungsinya sama nggak? Kalau mata kita buat ngelihat, ya kucing juga matanya fungsinya buat apa? Ngelihat. Kalau telinga kita buat ngedengar, berarti kucing dia sama telinganya fungsinya buat mendengar. Coba kalau ibu manggil-manggil kucing, Bu, dia datang nggak? Datang, meong-meong, pus-pus, berarti sama telinganya
fungsinya untuk mendengar. Begitupun sama hidungnya untuk mencium. Masya Allah wangi makanan. Tahu dia kalau wangi tongkol, Bu? Dia cariin tuh. Tuh, Masya Allah. Coba kalau kita kasih apaan? Makanan-makanan yang kagak enak, dia juga tahu. Tuh, kucing sama. Dikasih alat apa sama Allah panca indera. Plus mulut. Mulut buat apa nih mulut? Makan, ngunyah. Sama kucing juga. Ngunyah mulut, pakai mulut. Tambah lagi apaan? Ibu, mulut buat apaan? Buat berbicara. Subhanallah, Ibu. Manusia mah bisa beraneka ragam kalam. Beda sama binatang. Binatang mah cuma satu kalam. Kalau kucing, meong. Ada nggak selain meong? Ada. Kalau kambing, be. Kalau kerbau atau sapi, mo. Kalau anjing, gug gitu ya. Ibu, tapi kita mah manusia bisa beraneka ragam bahasa. Bu, dari satu tempat aja ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Batak. Masya Allah, kaya dengan bahasa. Beda dengan binatang dengan satu bahasa. Tapi tetap sama fungsinya untuk bercakap. Ini adalah panca indera yang Allah anugerahkan sebagai hidayah buat manusia dan juga Allah berikan juga buat binatang. Ada yang ketiga, hidayah akal. Jadi ada hidayah insting, perasaan yang Allah berikan pada manusia, juga Allah berikan sama binatang. Ada yang kedua adalah hidayah panca indera, anggota tubuh. Ada yang ketiga adalah hidayah akal. Ini yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi manusia didesain dengan 5 unsur, binatang didesain dengan 4 unsur. Kenapa? Karena manusia disempurnakan dengan akal pikiran. Dari mulai jasadnya, ruhnya, hatinya, hawa nafsunya, sempurnanya, asalnya manusia. Karena Allah sempurnakan dengan akal pikiran. Alhamdulillah. Sehat akal pikiran Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang dipikirinnya yang baik-baik ya. Deketin nama Allah tuh, sujud sama Allah biar pikirannya tenang. Kalau pikirannya tenang, insya Allah hidupnya juga adem, nyaman. Betah nggak di dunianya? Betah, tapi nggak kerasa cepet pulang ya. Bu, kita tuh akan cepet pulang kampung. Udah siap belum? Insya Allah siap. Kampung kita nanti di mana? Di akhirat, mudah-mudahan kampungnya surganya Allah ya. Akal pikiran itu adalah anugerah dari Allah. Ada yang keempat, hidayah agama. Tidak semua manusia yang diberikan akal sehat oleh Allah dan diberikan hidayah agama Islam. Alhamdulillah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Makanya Ibu kudu bersyukur jadi orang Islam. Bu, buktikan keislaman Ibu dengan benar-benar tunduk patuh kepada Allah. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan menjadi orang Islam. Ibu pengen masuk surga? Ibu pengen masuk surga? Maka syaratnya harus bawa iman dan Islam. Maka minta sama Allah, ya Allah kuatkan iman dan Islamku ya Allah sampai akhir hayat. Baru yang kelima, hidayah taufik gitu ya. Apa taufik? Pertolongan. Kalau kita biasanya bilangnya apa? Taufik, hidayah. Padahal hidayah, taufik. Ibu datang ke sini, Bu. Apa dulu yang ada dalam pikiran Ibu? Pengen dulu ya. Saya mau ngaji. Berarti udah ada hidayah. Kalau Ibu udah niat mau ngaji, pagi-pagi udah apa? Udah siap-siap. Udah beres-beres. Ditanya sama anak, Mah mau kemana siap-siap? Kan Mah mau ngaji sekarang. Tuh, berarti udah ada hidayah, petunjuk yang Allah berikan ke dalam hati. Kemudian Ibu bisa jalan. Bu, alhamdulillah digerakin kaki kita menuju ke majelis taklim. Digerakin badan kita bisa datang ke majelis taklim. Itu namanya taufik. Apa namanya? Jadi ketika Ibu bisa melakukannya, namanya taufik, pertolongan. Ibu pengen bangun malam nggak? Pengen selalu istiqomah. Jangan sampai selalu kesiangan. Nah, berarti itu namanya hidayah. Udah ada kepengen, saya pengen istiqomah selalu bangun malam. Ternyata benar. Setiap jam 3, setiap setengah 4, Ibu Allah membangunkan kita. Seger banget dah setengah 4, buru-buru kamar mandi sholat. Itu namanya taufik dari Allah. Jadi jangan pernah merasa semua adalah karena kuasa kita, semua adalah hebatnya kita, tapi semua adalah karena hidayah dan taufik dari Allah. Ini yang kita harapkan. Insya Allah 5-5-nya semuanya ada.
Udah pasti ya. Pertama insting udah pasti ada, mudah-mudahan hatinya penuh rahmat. Ya, hati yang ada dalam diri kita, perasaan rasanya penuh rahmat, bukan kebencian. Yang kedua, panca indera, anggota tubuh kita, ini adalah titipan dari Allah. Pergunakan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Jangan sampai gara-gara mata jadi ke neraka, tapi gara-gara mata mudah-mudahan jadi ke surga. Amin. Kemudian apalagi yang ketiganya, akal. Ini akal pikiran untuk memilih, maka pilihlah sesuatu yang baik yang diridhoi sama Allah. Yang keempat adalah hidayah. Hidayah agama, alhamdulillah Allah anugerahkan kita sebagai orang Islam. Mudah-mudahan tetap iman Islam kita sampai akhir hayat. Yang kelima adalah hidayah taufik. Mudah-mudahan ditambahkan terus hidayah taufik oleh Allah sehingga kita semangat dalam beribadah sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan husnul khatimah. Itu saja ibu-ibu, mudah-mudahan berkah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.